Jacqueline, engkau lagi apa? Baba. Nama saya Evelyn, saya anak ketiga dari Papi Haryono. Pesan dan kesan Papi menurut saya itu, Papi itu bener-bener selalu ada buat anak-anaknya. Misalnya Papi tuh kalau pulang kerja, biasa aku nanya, Papi gimana hari ini kerjanya? Terus Papi biasanya sih ngomong, iya kerja biasa, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Papi kalau misalnya pulang nggak pernah bawa kerjaannya. Tiap kalau ada kesibukan di kantor pun ya udah, Papi begitu pulang 100% buat anak. Terus kalau misalnya Papi ditelepon, Papi pasti selalu angkat. Mau sesibuk apapun Papi. Jadi kalau misalnya Papi lagi meeting pun ya Papi tetap angkat. Paling Papi bilang, Lin, Papi lagi meeting. Terus kalau misalnya Papi lagi tidur, Papi biasa kebangun juga. Papi kebangun terus kayak, oh Papi lagi tidur, ya udah Papi tidur dulu aja. Terus Papi bilang, oh, enggak, Papi udah bangun kok. Terus kayak Papi nemenin ngobrol. Dan kalau udah video call tuh Papi hobinya print screen supaya ada kenang-kenangan foto terus sama anak-anaknya, sama Jacqueline, sama James. Sesudah itu pun Papi nggak pernah mau end call. Papi kalau misalnya perlu ngelakuin sesuatu yang lain, misalnya perlu pergi pun Papi tetap bawa itu handphone. Sampai akhirnya kita yang udahin, Papi ya udah sampai nanti ya, telepon lagi. Terus Papi tuh selalu mikirin orang, pengen banget bikin orang seneng, demen banget beliin jajanan buat orang-orang. Udah gitu kalau ngajak makan juga Papi bisa pulang-pulang cerita, Lin, tadi tuh Papi ngajak tetangga makan ini, seneng banget ngeliatin om tante makannya lahap. Terus kalau misalnya pergi sama kita juga, kamu mau makan kemana? Papi mah ikut aja. Terus kalau bangun rumah, waktu itu bangun rumah di Bandung pun, selain perhatiin kita keluarga inti, keluarga besar, Papi juga mikirin buat supir, buat mbak, pembantu, biar mereka punya kamar yang enak juga. Terus kalau ke Bandung juga mereka jadi bisa lebih enjoy, berasa liburan bersama. Tiap ulang tahun, Papi kalau ditanya Papi pengen apa, Papi selalu bilang enggak, Papi nggak usah repot-repot. Papi itu orang yang setia kawan, teman-temannya. Terus supir kita yang sekarang juga udah dipanggil Tuhan, Pak Kus itu juga udah mengabdi sama Papi dari sebelum Papi menikah sama Mami. Dan seumur hidup tuh bener-bener kerja sama Papi, karena bener-bener Pak Kus juga ngerasa dianggap sebagai keluarga. Papi itu sungkanan sekali kalau misalnya di Sydney. Waktu itu kan aku baru melahirkan, jadi keluar rumah juga kadang-kadang cuma bisa jam-jam tertentu. Tiap kali mau dianterin, Papi suka nolak, nggak usah, di Sydney tuh udaranya enak, Papi bisa jalan sendiri, mau nikmatin, mau sekalian olahraga. Jadi kadang-kadang ya udah Papi kadang-kadang diantar, kadang-kadang Papi jalan sendiri. Terus kadang kok sampai sore belum pulang-pulang, terus nggak ada kabar dari Papi. Terus aku telepon, Papi di mana? Oh, Papi salah jalan nih, salah arah tadi ngambil trennya. Udah gitu kan, aku juga sebagai anak kan khawatir. Tapi nggak pernah mau ngerepotin kita, bener-bener. Papi tuh ngerasa enggak, Papi bisa sendiri, Papi nggak usah ngerepotin anak-anak. Jadi ya Papi tuh bener-bener luar biasa, bener-bener. Papi juga bijak, tiap kali cerita misalnya ada masalah gimana ya Papi itu nggak selalu langsung ngasih solusinya menurut Papi gimana. Papi lebih nanya situasinya tuh sebenarnya gimana. Terus Papi coba ngajak kita berpikir dari perspektif yang berbeda.
Jadi papi tuh bisa nggak, jadi benar-benar bisa objektif gitu, bukan karena aku anaknya 100% biar aku enak gitu. Papi ngelihat ngajarin pertimbangannya, cara mikirnya gini, jadi lebih baik begini. Ya, mungkin ini juga yang terbaik buat papi, karena sejak keadaan papi memburuk yang ada masalah di ginjalnya, papi kan hobinya itu benar-benar makan dari pinggiran, banyak kan makanan pinggiran jalan. Udah gitu sampai makan di hotel juga papi suka. Cuma ya gitu, pilihan makanan papi ya kurang bagus buat kesehatannya. Begitu ada kondisi ginjalnya, papi harus diet ketat. Dan itu benar-benar kasihan karena papi hobinya makan, dan papi sejak itu nggak bisa makan makanan yang papi suka lagi. Dan papi benar-benar mau coba diet biar papi bisa lebih lama sama anak-anaknya. Dan kalau misalnya hasil tes darahnya kurang bagus, papi bilang, wah padahal udah berusaha tapi hasilnya masih begini. Ya mungkin dipikir-pikir lagi, Tuhan itu baik. Tuhan gak mau papi dioperasi ginjalnya. Waktu itu kita udah decide, oke, kita mau tanggal segini operasi ginjal di Jakarta. Tiba-tiba papi waktu lagi jalan di komplek, kaki keseleo. Dan akhirnya papi bilang udah diundur aja deh, karena kaki papi benar-benar sakit. Terus kita saat diundur itu kita dapat dokter di Singapura yang bersedia dan yakin bisa ngambil tumor di ginjalnya, hanya tumornya, jadi nggak satu ginjal diambil. Akhirnya kita pikir mungkin emang jalannya. Dan bisa beberapa hari sebelum papi ke Singapura, ternyata papi kena serangan jantung dan prosesnya cepat sekali. Ya mungkin Tuhan benar-benar pengen papi nggak usah dioperasi besar, biar papi bisa ke surganya juga lebih tenang, nggak sakit berkepanjangan. Karena kalau dioperasi ginjalnya juga pasti setelah itu masih ada cuci darah, terus mesti nyari donor, dan itu kan bukan yang nggak enak. Ya kadang-kadang lucu, papi itu lahir tanggal 9 dan itu angka kesukaan papi. Ternyata papi bisa dipanggil sama Tuhan juga di tanggal 9. Ya mungkin emang ya itu udah jalannya. Tahun ini mudah-mudahan itu juga sesuatu yang spesial buat papi, karena papi bisa menikmati malam Sinca bersama keluarga inti, keluarga besar. Dan di hari Sincanya papi udah bisa merayakan Sinca sama emak sama engkong. Selamat jalan papi. Sekarang papi udah sehat, udah bisa makan apa aja yang papi suka. Kita semua di sini selalu sayang sama papi dan akan coba ikutin teladan hidup yang papi kasih unjuk. Papi istirahat yang tenang ya, sampai kita ketemu lagi. We love you papi. Ya, we love you papi.